Gula, adiktif atau tidak? Ini dia apa yang katakan penelitian. Dapatkan jawabannya di sini. Ini membuat gemuk, penyebab penyakit, dan, untuk membuat semuanya lebih buruk, mungkin adiktif seperti kokain. Kenyataannya adalah ada setidaknya bukti bersifat sekitar bahwa gula memicu jalur hadiah di otak dan dapat menyebabkan adiksi. Memberikan kontribusi pada makan berlebihan, obesitas, dan, akibatnya, berbagai kondisi kesehatan kronis. Dalam kesempatan ini, kita akan menjelajahi mengapa bukti tersebut akan gagal bertahan dalam pemeriksaan mendalam dan menggunakan ilmu yang nyata dan kredibel. Untuk menjelaskan mengapa gula sebenarnya tidak seberbahaya yang dibuat oleh media massa atau influencer yang mendorong produk bebas gula. Ya, gula tampaknya adiktif. Dalam kasus keadiktifan gula yang disebutkan, kita bisa melacak ke beberapa eksperimen yang dilakukan pada tikus. Dalam sebagian besar penelitian, para peneliti memberi tikus akses yang tidak teratur ke larutan sukrosa. 12 jam ad libitum, secara praktis tanpa batas, diikuti oleh 12 jam tanpa sukrosa. Menemukan bahwa tikus sering menunjukkan tanda-tanda perilaku, binging atau makan gula berlebihan pada waktu yang singkat. Meningkatkan dopamin dalam nucleus accumbens, struktur otak kritis yang ini adalah mekanisme yang persis seperti obat-obatan penyalahgunaan, misalnya, amfetamin dan kokain, bekerja untuk menyebabkan adiksi. Tetapi ada satu hal, eksperimen hewan dapat memberikan wawasan berharga selama tahap eksplorasi penelitian. Tetapi temuannya tidak selalu dapat dibandingkan dengan manusia. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah gula benar-benar adiktif bagi manusia, kita memerlukan penelitian yang melibatkan pada manusia. Penelitian pada manusia, sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam jurnal Appetite memberikan hal secara lebih spesifik. Berikut adalah gambaran singkat tentang apa yang dilakukan para peneliti dan temuan mereka dan bagaimana para peneliti melakukan studi ini. Mereka merekrut 1046 mahasiswa perempuan dan 449 mahasiswa laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun yang diminta untuk mengisi survei online yang bertujuan untuk mengukur beberapa hal di antaranya. Penelitian didasarkan pada adiksi makanan untuk kategori makanan tertentu. Makanan rendah lemak, LFSA, makanan ringan atau camilan yang tidak mengandung atau hampir tidak mengandung lemak atau gula, misalnya, beras ketan, kerupuk, sayuran. Makanan manis, makanan yang terutama mengandung gula tanpa lemak atau protein, misalnya, permen, jus, soda. Makanan tinggi lemak dan manis, HFSW tinggi lemak dengan gula, misalnya, kue, coklat, pastry. Makanan tinggi lemak rendah manis, HFSA tinggi lemak dan beberapa karbohidrat atau protein, keripik, kentang goreng, daging, keju. Apa yang ditemukan para peneliti? Para peneliti melaporkan 3 temuan utama. 1. Kejadian adiksi makanan lebih umum terjadi pada partisipan yang melaporkan memiliki masalah dengan makanan HFSW dan HFSA. Hubungan kuat antara gejala adiksi makanan dan nilai BMI. Hubungan positif yang kuat ada antara gejala adiksi makanan dan gejala depresi. Tampaknya makanan manis tinggi lemak dan makanan rendah manis tinggi lemak, yaitu, makanan berkalori tinggi atau sangat lezat, memengaruhi ketergantungan makanan lebih dari sekedar gula itu sendiri. Atau dengan kata lain, gula tidak tampaknya adiktif pada manusia, setidaknya, tidak saat dikonsumsi sendiri. Apakah gula berkontribusi pada obesitas dan berbagai penyakit? Gula bukanlah adiktif pada dirinya sendiri.
Tapi tetap saja, gula menyebabkan obesitas dan beragam penyakit kesehatan kronis. Akan tidak akurat mengatakan bahwa gula tidak memainkan peran. Namun, penting untuk memahami bahwa gula sendiri mungkin bukanlah penyebab utama obesitas atau kondisi kesehatan yang terkait. Sebagai gantinya, itu adalah konsumsi kalori yang berlebihan secara keseluruhan. Mencari bukti? Berikut ini mungkin membantu. Banyak meta-analisis telah mengungkapkan bahwa konsumsi gula yang meningkat berhubungan dengan peningkatan asupan energi secara umum, mendukung gagasan bahwa asupan energi yang lebih tinggi adalah penyebab epidemi obesitas. Tinjauan tahun 2016 yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition gagal menemukan hubungan antara konsumsi gula pada tingkat normal dalam diet manusia, berbeda dengan kondisi hiperkalori yang tipikal dan tidak normal dalam banyak penelitian, dan efek metabolik yang merugikan dan terkait kesehatan. Batasi konsumsi makanan hiperpalatable atau makanan yang dirancang untuk memicu respons sensoris yang kuat dan meningkatkan keinginan untuk terus makan. Kesimpulannya, jangan mengutuk gula. Tidak seperti obat-obatan penyalahgunaan, gula, dalam dirinya sendiri, tidak mungkin membuat Anda merasa ingin menghirupnya dengan hidung atau memasukkan makanan ke dalam mulut Anda secara tidak terkendali. Ketika kalori dihitung sama, gula juga tidak mungkin menyebabkan obesitas dan konsekuensi kesehatan yang merugikan lebih dari makronutrien lainnya, yaitu protein, lemak, atau serat. Namun demikian, karena makanan hiperpalatable tampaknya berperan dalam ketergantungan makanan, Anda mungkin ingin membatasi konsumsinya. Dan mungkin lebih baik karena makanan hiperpalatable seringkali adalah makanan olahan ultra yang cenderung kaya kalori dan rendah nutrisi, efek ganda yang merugikan pada pinggang dan kesehatan Anda. Kendalikan asupan kalori Anda. Pada akhirnya, hal yang paling utama yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan risiko kondisi kesehatan kronis adalah menjaga berat badan yang sehat. Dan kuncinya adalah berada dalam mengontrol asupan kalori Anda dan memastikan Anda tetap berada pada sisi yang benar dari persamaan keseimbangan energi.